Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Program Studi Profesi Nurse tahun ajaran 2020-2021, Praktek Manajemen Keperawatan di Ruang Melati RSI Nyemursari, Surabaya. Kelompok 4 Manajemen Keperawatan Ruang Melati Gelombang 2. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Neti Mawarda Hatmanti, Eskepnes Magister Keperawatan. Ibu Rahmadaniar Aditya Putri, Eskepnes Magister Terapan. Dosen Pembimbing Ruangan Ibu Agnes Triana, Eskepnes. Ibu Yuli Laila, Eskepnes. Media inovasi, tutorial pengisian JIFOM, lembar supervisi dalam kegiatan kompres hangat. Nama kelompok Kholifatus Sa'diyah, Hafidah Agil Fitria Lestari, Anggi Astuti, Anissa Ayu, Muhammad Haris Susanto, Firda Oktaviana, Cornelia Citra Rahayu, Filza Nurmasito, Surya Rohmatus Soliha, Siti Komaria, Tiara Madya, Cici Nanda Ulin Nikmah. Tujuan media inovasi: mempermudah kegiatan supervisi dengan menggunakan JIFOM, di mana pada JIFOM tersebut sudah terdapat penilaian supervisi yaitu 3F, fair, feedback, dan follow up. Selamat menyaksikan. Pada lembar supervisi kompres hangat di Ruang Melati RSI Nyemursari, Surabaya. Pada bagian pertama, terdapat pengertian dari kompres hangat. Kompres hangat sendiri adalah suatu metode dalam penggunaan suhu tinggi setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis. Masuk poin selanjutnya, yaitu biodata dari supervisor, yang meliputi nama supervisor, misalkan Miranti Eskepnes. Kemudian jabatan. Pada jabatan terdapat dua pilihan, yaitu kepala ruangan dan ketua tim. Sesuai dengan jabatan supervisor, kita di sini misalkan kepala ruangan. Selanjutnya ialah mengisi nomor WhatsApp. Kalau sudah kita mengisi nomor WhatsApp, selanjutnya kita klik ke bagian yang kedua. Pada bagian kedua terdapat biodata perawat yang akan disupervisi, yang diantaranya terdapat nama. Di sini nama yang adalah nama orang atau nama perawat yang akan disupervisi. Misalnya Mirna Eskepnes. Kemudian alamat email. Alamat email di sini yang dimaksud adalah alamat email perawat yang disupervisi. Misalnya mirna@gmail.com. Kemudian selanjutnya kita menuliskan nomor telepon atau WhatsApp. Kalau sudah, selanjutnya adalah jabatan. Pada jabatan terdapat dua pilihan, yaitu ketua tim dan anggota tim. Kita mengisinya sesuai dengan jabatan yang disupervisi. Di sini kita misalkan sebagai ketua tim. Setelah itu, kita mengisi pendidikan sesuai dengan pendidikan terakhir. Yang di sini ada dua pilihan, yaitu S1 Keperawatan Nurse dan D3 Keperawatan. Di sini kita perumpamaannya sebagai S1 Keperawatan. Kemudian selanjutnya ada poin tanggal dan waktu. Di sini kita mengisi tanggal dan waktu sesuai dengan pelaksanaan supervisi.
Misalkan kita mengisi pada tanggal 28 Februari 2021 dan pada jam 9.30. Selanjutnya, pada masa kerja terdapat pilihan kurang dari 1 tahun, 1-2 tahun, 3-5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Di sini kita memilih sesuai masa kerja perawat yang disupervisi. Kita misalkan di sini memilih 3-4 tahun. Setelah semuanya selesai, maka kita mengeklik untuk yang selanjutnya. Pada bagian ketiga, pertama, terdapat tujuan kompres hangat. Pada tujuan ini, terdapat 4 tujuan kompres hangat, dan perawat yang disupervisi harus menyebutkan semua tujuan. Pada tujuan ini, supervisor menyentang list sesuai dengan yang disebutkan oleh perawat yang disupervisi. Di sini pilihannya adalah memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, memberi rasa hangat, nyaman, tenang pada pasien, merangsang peristaltik usus. Kita perumpamaan di sini kita mengeklik semuanya. Selanjutnya, pada poin persiapan alat. Di sini, supervisor mengobservasi perawat yang disupervisi apakah perawat tersebut sesuai menyiapkan alat sesuai dengan SOP ruangan. Apabila perawat sudah menyiapkan semua alat di sini, kita menyentang dilakukan. Dan apabila ada alat yang belum disiapkan, di sini kita menyentang tidak dilakukan. Misalkan, menyiapkan air hangat di dalam baskom, kita misalkan dilakukan. Kita mengisi sampai dengan selesai, sampai dengan menyiapkan termometer. Di sini perawat menyiapkan termometer, maka kita klik yang dilakukan. Yang kedua, ada persiapan pasien. Persiapan pasien ini juga cara mengisinya sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh supervisor kepada perawat yang akan disupervisi. Di sini, jika dilakukan, maka poinnya adalah 1. Dan jika tidak dilakukan, maka poinnya adalah 0. Kita di sini yang pertama, perawat memberi penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang tujuan pemberian kompres hangat dan ketidaknyamanan saat dilakukan kompres hangat. Kita perumpamaan dilakukan. Kita isi sampai dengan selesai pada nomor terakhir tentang persiapan pasien. Kalau sudah, selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini mengisinya juga sesuai dengan observasi oleh supervisor kepada perawat yang disupervisi. Pengisiannya juga sama, jika dilakukan maka nilainya 1, dan jika tidak dilakukan maka nilainya adalah 0. Kita mengisi mulai dari nomor 1 sampai dengan bagian terakhir dari persiapan, bagian terakhir dari pelaksanaan. Kita lanjut mengisi sampai dengan tahap pelaksanaannya di poin yang terakhir. Kalau sudah di bagian terakhir, di bagian perawat mengevaluasi suhu tubuh pasien setelah dilakukan kompres hangat, itu kalau sudah selesai semua, kita klik ke bagian berikutnya. Pada bagian keempat, terdapat penilaian FAIR, feedback, dan follow up. Pada poin FAIR, di sini terdapat tujuan, di mana supervisor di sini mengisi tujuan dilakukannya supervisi.
Selanjutnya, yaitu terdapat supervisor menyampaikan hasil supervisinya kepada perawat yang disupervisi. Di sini kita bisa dapat melihat sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya, pada poin feedback, terdapat perawat yang disupervisi melakukan konfirmasi dari hasil yang disampaikan oleh supervisor, menerima atau tidaknya hasil yang disampaikan. Kemudian, pada poin follow up, di sini terdapat dua pilihan. Dari hasil observasi, apabila perawat yang disupervisi tersebut hasilnya kurang bagus, maka di sini supervisor mengisi tanggal dan waktu pada poin 1. Jika hasilnya kurang bagus, maka akan dilakukan supervisi ulang untuk memperbaiki ke depannya. Jadwal ulang ditentukan oleh supervisor. Dan jika hasil observasi apabila perawat yang disupervisi tersebut hasilnya bagus, maka supervisor mengisi tanggal dan waktu pada poin 2. Jika hasilnya bagus, maka dipertahankan dan akan dilakukan supervisi ulang untuk mempertahankan supervisi terhadap kegiatan tersebut. Jadwal ulang ditentukan oleh supervisor. Setelah bagian 4 sudah selesai, selanjutnya kita klik kirim. Setelah dikirim, muncul pilihan lihat skor. Klik lihat skor untuk melihat nilai dari perawat yang telah disupervisi. Jika kita ingin mengirimkan hasil supervisi kepada perawat yang disupervisi, maka kita bisa mengirimkan hasilnya ini melalui alamat email yang sudah dituliskan di depan tadi. Lalu kita kirimkan ke alamat email tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.